Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar dengan NIM 105311101321 dari kelas 3A. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial atau tata cara penggunaan Kahoot sebagai media pembelajaran yang inovatif. Kahoot itu sendiri adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan yang digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Platform ini adalah permainan pembelajaran yang berisikan kuis pilihan ganda, puzzle, false or true, type answer, polling, dan lain sebagainya yang dibuat oleh pengguna yang dapat diakses melalui penjelajahan website atau aplikasi Kahoot itu sendiri. Jika kita ingin mengakses Kahoot melalui penjelajahan website, maka kita mengklik www.kahoot.com. Namun jika kita ingin mengakses Kahoot melalui aplikasi, maka kita harus menginstal aplikasi Kahoot di Play Store atau App Store yang tersedia aplikasi Kahoot. Nah, di sini saya akan membuka Kahoot pada website dengan melalui Chrome dengan mengklik www.kahoot.com. Nah, di sini pada halaman pertama kita langsung diarahkan untuk login atau sign up untuk memasuki Kahoot. Jika kita sudah memiliki akun, maka kita langsung login saja. Namun, jika kita belum mempunyai akun, maka kita harus mendaftar akun kita kepada Kahoot itu sendiri. Nah, karena saya sudah memiliki akun, maka saya tinggal login kan akun saya. Nah, di sini kita diberi pilihan untuk login melalui mail, akun Google, Microsoft, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya memilih untuk login menggunakan akun Google saya. Selanjutnya, kita sudah berada pada halaman pertama pada website Kahoot itu sendiri. Ini tampilan halaman pada website Kahoot. Nah, kita harus mengklik continue for free untuk memasuki atau membuat sebuah media pembelajaran. Karena di sini kita ingin mengakses Kahoot secara gratis, maka kita memilih basic. Karena untuk pilihan yang lainnya kita harus mengupdate Kahoot kita ke premium terlebih dahulu. Nah, kita mengklik continue for free.
Nah, jika kita sudah login pada akun kita, inilah halaman atau tampilan pertama akun Kahoot kita. Nah, di sini jika kita ingin membuat sebuah media pembelajaran, yaitu berupa pembelajaran berbasis permainan, Kahoot inilah menjadi solusi yang paling baik dan mudah dipahami dalam membuat media pembelajarannya. Banyak media pembelajaran yang dapat kita buat pada Kahoot ini, seperti kuis, pilihan ganda, true or false, typing answer, polling, dan lain sebagainya. Nah, jika kita ingin membuat salah satu dari media pembelajaran yang saya sebutkan tadi, kita perlu mengklik tanda plus pada halaman Kahoot ini. Kemudian kita diberikan dua arahan. Nah, dua arahan atau dua pilihan di sini, pilihannya ada Kahoot dan course. Tentu saja kita harus memilih Kahoot untuk membuat media pembelajaran yang seperti kuis, true or false, polling, dan lain sebagainya. Di sini kita diarahkan sebagai halaman create a new Kahoot. Di sini kita diarahkan untuk membuat create baru atau membuat halaman baru atau membuat media pembelajaran. Nah, kita klik create. Kita sudah berada pada halaman untuk membuat kuis. Nah, di sini kita bisa menambahkan pertanyaan, start typing your question. Nah, di sini kita sudah bisa memulai. Di sini kita sudah bisa memulai membuat pertanyaan seperti apa kitab suci yang agama Islam? Apa tanda tanyanya? Nah, di sini kita juga bisa menambahkan gambar. Namun di sini karena kita mengakses Kahoot secara gratis, maka kita hanya mempunyai kesempatan untuk menambahkan gambar satu kali saja. Nah, kan kita sudah membuat pertanyaan, maka kita sekarang membuat jawabannya. Di sini kita diberikan 4 poin untuk memberikan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. 1 jawaban yang benar dan 1 jawaban yang salah. Misalkan pada poin pertama itu kita menjawab jawaban yang salah. Pada poin kedua itu kita bisa menjawab jawaban yang benar. Nah, jika jawabannya benar, maka kita mengklik correct answer. Setelah itu kita lanjut mengisi poin-poin agar mendapatkan jawabannya semua. Nah, setelah poin-poin sudah terisi, maka kita sudah bisa
menambahkan pertanyaan melalui atau mengklik tanda plus pada pojok bawah kanan. Pada pojok kanan bawah kita mengklik. Kemudian di sini kita diberi pilihan banyak seperti quiz, true or false, typing answer, slider, puzzle, quiz plus audio, poll, drop-in, work, open-ended, brainstorm. Namun di sini karena kita mengakses Kahoot secara gratis, maka kita hanya dapat menggunakan dua media pembelajaran saja, yaitu quiz dan true or false. Nah, kan tadi sudah diberikan pertanyaan berupa kuis. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan pertanyaan berupa true or false. Nah, kita menambahkan pertanyaan pada start typing your question, yaitu Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir. Nah, di sini karena kita memilih question untuk jawaban benar atau salah, maka di sini berdasarkan pertanyaan apakah jawabannya benar atau jawabannya salah. Nah, karena pertanyaan yang saya buat ini jawabannya benar, maka kita correct answer pada pilihan true. Selanjutnya, jika kita sudah tidak ingin menambahkan pertanyaan, maka kita bisa langsung men-save pertanyaan yang telah dibuat. Namun, jika kita masih ingin menambahkan pertanyaan, maka kita bisa mengklik kembali tanda plus pada pojok kanan bawah. Nah, di sini kita juga bisa mengatur batasan waktu yang diperlukan peserta didik untuk menjawab pertanyaan. Nah, untuk men-setting batasan waktunya, kita mengklik tanda titik 3. Nah, di sini pada poin kedua ada set time limit. Nah, kita klik. Di sini kita dapat memilih batasan waktunya, berapa batasan yang ingin kita berikan. Nah, saya akan memberikan batasan waktu 10 detik. Masing-masing batasan waktu yang diberikan itu 10 detik. Nah, di sini juga kita bisa men-setting berapa poin yang ingin diberikan kepada peserta didik. Di sini ada standar, double, no points. Di sini standarnya itu sekitar 1000 poin, double-nya itu sekitar 2000 poin. Nah, dan no point itu tidak ada poin. Nah, di sini saya memilih standar down. Nah, setelah semua pertanyaan selesai, maka kita tinggal mengklik tanda simpan pada pojok kanan atas. Nah, setelah kita mengklik simpan, di sini kita diarahkan untuk menulis judul pertanyaan kita, kuis agama Islam. Nah, setelah kita menulis kuis agama Islam, ini kita diarahkan untuk
deskripsi di sini opsional saja, bisa dituliskan, bisa juga tidak. Setelah itu kita klik continue. Nah, setelah itu selesai, kita dapat langsung memulai kuisnya, atau kita bisa men-share pertanyaan yang telah dibuat. Nah, kita coba langsung down saja. Nah, di sini kita kembali diarahkan untuk diarahkan kepada halaman pertama. Di sini kita bisa lihat pertanyaan-pertanyaan telah dibuat melalui tanda garis 3 ini. Kemudian kita klik library, kita klik Kahoot. Nah, kita sudah diarahkan pada kuis yang telah dibuat. Nah, kuis tadi yang dibuat itu kuis agama Islam. Kita klik kembali. Nah, di sini kuis yang sudah disimpan tadi bisa diedit kembali melalui tanda ballpoint itu. Saya klik sebagai contohnya. Nah, ini bisa kita edit dan tambahkan pertanyaan kuis yang telah disimpan tadi. Setelah itu, jika kita ingin memulai kuis untuk mengecek kemampuan peserta didik, kita bisa mengklik tanda star. Kita bisa mengklik tanda star. Kemudian kita langsung diarahkan pada pemilihan metode belajarnya, mulai dari metode belajar klasik maupun metode belajar tim. Nah, metode belajar klasik ini kita melihat kemampuan peserta didik per individu, sedangkan metode tim ini kita dapat melihat kekompakan peserta didik untuk bekerja sama satu sama lain. Nah, di sini kita juga dibatasi peserta kuis hanya 50, maksimal 50 peserta saja. Nah, karena jika kita ingin mengetahui kemampuan peserta didik per individu, maka kita pilih classic mode. Nah, di sini kita diarahkan untuk peserta kuis untuk menginput pin kuis pada www.kahoot.it. Kemudian setelah peserta didik mengakses pin, dan masuk kepada laman kuis yang disediakan tenaga pendidik, maka kita dapat mengklik tanda star jika peserta didik sudah join semua. Namun di sini saya hanya
memberikan contoh satu peserta didik saja, maka kita sudah bisa mengklik start. Kuis agama Islam akan dimulai. Pertanyaan pertama, apa kitab suci agama Islam? Nah, peserta didik sudah menjawab pertanyaan tersebut. Ternyata pertanyaan yang dipilih itu benar. Kemudian jika kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kita bisa mengklik tanda next. Di sini tertera poin yang didapat peserta didik ketika menjawab pertanyaan dengan benar dan cepat. Jika kita ingin melangkah ke pertanyaan selanjutnya, maka kita mengklik next. Pertanyaan kedua yaitu, Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir, true or false? Nah, peserta didik juga menjawab pertanyaan dengan benar. Kita ingin melihat hasil dari keseluruhan jawaban peserta didik, kita harus mengklik tanda next. Di sini karena tidak ada hanya satu peserta saja, maka untuk urutan ketiga dan kedua tidak terlihat. Ternyata poin yang didapatkan peserta didik tadi itu hanya 1530 dari 2000 poin. Di sini mengapa peserta didik tidak mendapatkan nilai sempurna? Karena ada satu faktor, misalkan meskipun peserta didik menjawab pertanyaan dengan benar, namun tidak menjawab pertanyaan dengan cepat, maka poinnya tidak akan sempurna. Nah, di sini perfection, but can it stay this way? Kita dapat memulai kembali kuis yang sebelumnya. Cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial yang telah dilakukan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.